Shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kita ada di sini, itu semua karena Tuhan masih menyayangi kehidupan kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 115 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Mazmur 115 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan pada ayat yang pertama. Kita akan saling bergantian sampai pada ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Hai orang Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca secara bersama-sama pada pagi hari ini dengan perikop di sini, kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan hanya bagi Allah. Firman Tuhan hari ini di mana dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 yang kita akan pelajari bersama-sama, dan saya memberikan tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kemuliaan hanya bagi Allah. Mengapa kita harus memberi kemuliaan hanya bagi Allah? Yang perlu kita pelajari di sini dalam ayat yang pertama, bukan kepada kami ya Tuhan,
bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa kita harus memberi kemuliaan hanya bagi Allah? Karena jelas pada ayat yang pertama di sini, karena Tuhan yang memiliki kasih setia yang besar. Pada ayat yang pertama, karena Tuhan yang memiliki kasih setia yang besar. Dan ini kita harus memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Karena hanya bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih setia Tuhan adalah pegangan hidup kita untuk kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak perlu kita ragukan dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena daripada Tuhanlah semuanya bersumber segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, itu Tuhan yang telah setia menolong kita, menyertai kita, membimbing kita, mengarahkan hidup kita, sehingga kita masih tetap setia di dalam mengiring akan Tuhan. Amin. Tapi di sini menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Apakah sampai dengan hari ini kita masih tetap setia untuk mengiring Tuhan? Ini adalah jawaban yang diberikan oleh diri kita masing-masing. Yang bisa menilai itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Berapa besar kesetiaan kita dengan Tuhan di dalam mengiring akan Tuhan. Jelas Tuhan sudah terlebih dahulu tetap setia untuk menolong kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Yang kita tidak bisa untuk menghitung kasih dan kebaikan Tuhan. Dari kesaksian Bapak Yonas tadi, bahwa kalau bukan karena Tuhan yang menolongnya, mungkin pada tanggal 6 sudah di dunia lain. Tapi kalau hari ini hamba-Nya ada di sini, Tuhan pulihkan dari sakit penyakit, dari penderitaan yang dia alami, itu semua karena Tuhan yang telah menolong. Tuhan tetap setia memelihara umat-Nya sampai dengan hari ini. Kalau itu kesetiaan Tuhan yang sungguh besar di dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan di sini adalah membutuhkan sebuah komitmen. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah membutuhkan sebuah komitmen yang tulus dan konsisten di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Bapak, Mama, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini berarti kita tetap setia kepadanya dalam segala hal, baik dalam hal kegembiraan, maupun dalam kesedihan, maupun dalam kesenangan, dan lain sebagainya. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Mama, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga hal yang pertama yang kita pelajari, mengapa kita harus memberi kemuliaan bagi Allah? Karena Tuhan memiliki kasih setia yang sungguh besar dalam hidup kita. Hal yang berikut yang kita akan pelajari bersama di sini, pada ayat yang kedua sampai pada ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kembali untuk kita bersama. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung,
tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak, mama, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita harus memberi kemuliaan bagi Allah? Poin yang berikut ini yang kita pelajari. Karena Tuhan lebih besar daripada berhala yang ada di dalam dunia. Kita perhatikan pada ayat yang keempat kembali. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Sehingga poin yang kedua yang kita belajar di sini. Karena Tuhan lebih besar dari berhala yang ada di dunia. Nah, Bapak, Mama, dan saudara diberkati oleh Tuhan. Dari ayat kedua sampai ayat ke-8 di sini artinya bahwa berhala-berhala ini tidak memiliki kekuatan di dalam diri manusia. Kita perlu mengenali berhala-berhala apa yang ada pada diri kita manusia. Berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang kita menjadi berhala itu merupakan sesuatu hal yang sangat prioritas dalam hidup kita tanpa kita mengandalkan Tuhan. Kira-kira berhala apa yang ada pada diri kita manusia? Contohnya, berhala ilah-ilah zaman ini. Popularitas, kedudukan, prestasi, pekerjaan. Kadang-kadang dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih mengutamakan itu daripada Tuhan. Tetapi kita tidak dilarang oleh Tuhan untuk bekerja. Kita tidak dilarang oleh Tuhan untuk memiliki prestasi yang baik. Itu semua baik. Memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki pekerjaan. Kita tidak dilarang. Tetapi di sini yang menjadi berhala bagi kita, apabila semua hal itu yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, dan itu menempatkan posisi yang paling pertama selain daripada Tuhan, itu yang akan menjadi berhala dalam diri kita. Dan perlu kita menyadari ini. Mungkin hobi kita dan lain sebagainya yang menempatkan paling tertinggi dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Bapak, mama, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berhala-berhala menjadi apapun yang kita tempatkan di atas Tuhan dalam kehidupan kita. Itu menjadi fokus utama. Tetapi kita belajar hari ini di ayat yang ke-9 di sini. Di ayat yang ke-8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita melihat bangsa Israel kembali bahwa pada saat Harun membuat patung dari emas, dari perak, mereka percaya dan menyembah itu. Memang itu mereka cipta dan mereka menyembah. Patung itu tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai telinga untuk ada telinga tetapi tidak mendengar. Ada mata tetapi tidak lihat. Kasih dan karunia Tuhan. Seperti pada ayat yang telah saya sudah baca kembali tadi. Mempunyai telinga, mempunyai tangan, mempunyai kaki. Tapi itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam menangani berhala yang ada dalam diri kita. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Yaitu kita harus memiliki keteguhan hati untuk mengarahkan seluruh penyembahan hidup kita hanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya di sini ketika kita mempunyai berhala-berhala sendiri di dalam diri kita menjadi prioritas utama lebih daripada Tuhan.
ada akibatnya yang kita harus terima. Contohnya bangsa Israel. Ketika Harun mengumpulkan orang-orang Israel dan Musa. Harun mengumpulkan orang-orang Israel dan mereka menyembah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Ada 3.000 jiwa yang tewas. Karena apa? Karena mereka memilih untuk tetap menyembah kepada berhala itu, kepada patung itu. Itulah akibat yang mereka terima karena mereka memilih untuk percaya kepada berhala. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan hal ini tentu kita tidak akan mau terjadi pada diri kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengembalikan fokus utama kita, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Mungkin di hari-hari kemarin, kita lebih mementingkan diri kita masing-masing. Mari hari ini kita kembali berpikir dan menyadari bahwa kalau bukan karena Tuhan, hari ini saya bukan siapa-siapa. Amin. Karena hanya dari Tuhan bersumber segala pertolongan. Hanya daripada Tuhan sumber segala kasih dan setia. Bapak, Mama, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Untuk mengatasi berhala dalam hidup kita bukanlah suatu usaha yang mudah. Tetapi ini kita terus-menerus berjuang. Terus mengiring Tuhan. Terus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga kita terus diarahkan oleh Tuhan, terus dibimbing oleh Tuhan, supaya kita tetap berdiri dan tetap kokoh apabila kita dipengaruhi oleh ilah-ilah zaman ini. Mungkin berhala pada zaman Israel adalah patung. Mungkin saat-saat ini berhala untuk kita di akhir-akhir ini apa? Mungkin berhala ilah-ilah zaman. Dengan teknologi yang begitu, dengan perkembangan yang begitu pesat. Kalau kita tidak menggunakan teknologi itu dengan baik, contohnya HP. Kalau kita tidak menggunakan itu dengan sebaik-baik mungkin, maka itu juga akan menjadi berhala bagi kita. Hanya karena main game saja sampai larut-larut malam, ada yang meninggal. Kalau kita nonton di YouTube dan lain sebagainya. Kita tidak dilarang untuk main itu, tetapi harus kita fokus kembali. Berapa waktu yang kita luangkan untuk Tuhan dan berapa waktu yang kita luangkan untuk hal-hal yang sementara, yang hanya dipandang oleh mata. Dan pada akhirnya kita akan dibawa masuk ke dalam neraka. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini, mengapa kita harus memberi kemuliaan hanya bagi Allah? Karena Tuhan lebih besar daripada berhala yang ada di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya kita diperingatkan oleh Tuhan pada ayat yang selanjutnya. Pada ayat yang ke-9. Sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ulang untuk kita semua. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sehingga hal yang berikut, yang ketiga yang kita pelajari, mengapa kita harus memberi kemuliaan bagi Allah kita. Karena Tuhan menjadi pertolongan dan perlindungan bagi kita. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Hal yang ketiga kita pelajari, karena Tuhan menjadi penolong dan pelindung bagi kita. Jadi di sini kita diingatkan oleh Tuhan. Diingatkan yang pertama di sini kepada kaum Israel. Hai Israel, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan penyembahan-penyembahan berhala itu. Dan yang berikut di sini,
Harun, percayalah kepada Tuhan. Kaum Harun di sini adalah kaum Lewi yang melayani Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada tantangan, ada pergumulan di dalam dunia pelayanan dan lain sebagainya. Diingatkan oleh firman Tuhan, harus tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan dalam dunia ini hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan yang berikut diingatkan di sini, ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan diingatkan untuk tetap percaya. Percaya artinya memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Allah. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala apapun yang ada dalam hidup saya dan saudara semua. Bapak, Ibu dan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi di sini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Mungkin di hari-hari kemarin kita kurang setia kepada Tuhan. Kita mudah menyerah dengan keadaan kita, dengan tekanan-tekanan hidup kita. Mari hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati orang-orang yang tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Bapak, Mama, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Dan pada ayat yang berikut kita pelajari bersama di sini pada ayat 12 sampai pada ayat yang ke-18. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Maka orang-orang mati akan memuji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi poin yang keempat yang kita pelajari di sini, mengapa kita harus memberi kemuliaan hanya bagi Tuhan? Karena Tuhan menjadi penolong. Karena Tuhan yang mencurahkan berkat yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Di ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-18. Ayat 12 di situ, Tuhan telah mengingatkan kita akan memberkati. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup ini? Karena Tuhan yang mencurahkan berkat bagi kehidupan kita semua. Amin. Kalau Tuhan telah memberkati hidup saya dan Bapak Ibu semua, lantas apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Lantas apa yang kita perbuat bagi Tuhan selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan? Sehingga pada ayat yang ke-18, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, bukan orang mati yang memuji Tuhan. Berarti di sini diingatkan kepada kita yang masih hidup untuk terus memuji
memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau suatu saat nanti kita meninggal, kita sudah tidak berdaya lagi. Tidak ada kesempatan di sana. Sudah tidak berdaya. Selagi masih hidup, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena diingatkan pada ayat yang ke-18, hanya orang-orang hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita masih bernafas. Itu semua karena Tuhan telah memberkati. Kalau seandainya hari ini kita tidak ada nafas, kita mau bilang apa? Kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan, masih berikan nafas hidup, masih berikan kekuatan kesehatan, masih ada untuk beribadah kepada Tuhan. Mari hari ini kita memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan lewat seluruh keberadaan hidup kita. Karena hanya orang-orang hidup yang bisa memuji Tuhan. Karena suatu saat kelak kita akan diperhadapkan dengan hal ini, dengan kematian. Kalau itu yang terjadi, kita tidak bisa berdaya lagi. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita lakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi Allah. Mengapa kita harus memberi kemuliaan hanya bagi Allah? Karena Tuhan yang memiliki kasih setia yang besar. Karena Tuhan lebih besar dari berhala yang ada di dalam dunia ini. Yang mengikat kita untuk kita tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Karena Tuhan menjadi penolong dan pelindung bagi kita semua. Dia adalah sumber penolong kita. Dia adalah menjadi sumber kekuatan bagi kita. Karena Tuhan yang mencurahkan berkat bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Terlalu banyak perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup ini. Kita tidak bisa menghitungnya. Kita tidak bisa membalas setiap kasih dan anugerah Tuhan. Selain kita datang dan berterima kasih, menaikkan segala pujian, menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan hari ini.